Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Puji dan syukur kita dapat mendengarkan kembali renungan singkat malam hari ini. Renungan singkat pada malam hari ini saya ambil dengan tema kekuatan dalam menanggung beban yang terambil dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dunia ini siapa sih yang manusia yang tidak punya beban? Saya rasa semua manusia pasti mempunyai beban, masalah, atau persoalan. Selama kita masih hidup di dunia, kita akan selalu menghadapi berbagai masalah. Kita sadar kita tidak boleh menghindar dari hal itu. Karena apa? Karena memang harus kita hadapi. Karena segala masalah yang terjadi, segala masalah yang ada dalam kehidupan kita itu seizin dengan Tuhan. Apakah kita mampu menghadapinya? Pada kenyataannya tidak sedikit orang percaya dan anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan tempat pelayanan karena tidak mampu dalam menanggung beban hidupnya. Tidak sedikit orang yang menyerah karena tidak sanggup untuk menanggung masalah yang ada, karena mereka berpikir bahwa masalah ini tidak ada jalan keluarnya, masalah ini sulit untuk mendapatkan jalan keluarnya. Padahal kita sadar bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna yang mampu menghadapi segala hal dalam hidupnya. Kita adalah manusia yang lemah dan yang terbatas. Kita tidak dapat hidup di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan, termasuk dalam menanggung beban hidup. Tanpa pertolongan dari Tuhan, kita akan gagal dalam menanggung masalah kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita akan gagal dalam menggiring Dia. Karena kembali lagi bahwa kita itu adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Kita hidup itu di dalam tangan kasih Tuhan. Kita hidup itu untuk berserah kepada Tuhan. Banyak hal yang kita lewatin, banyak hal yang kita alami, pengalaman-pengalaman itu yang menjadi sebuah pengalaman yang akan membuat kita menjadi sadar bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Masalah yang kita hadapin itu pasti ada jalan keluarnya. Mungkin ya tidak, waktunya agak lama, tapi Tuhan tuh tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya menderita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak yang menangis terlalu lama. Bukannya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bukannya telinga Tuhan itu tidak tajam untuk mendengar keluh kesah kita. Tetapi Tuhan mengizinkan setiap masalah yang kita alami, setiap persoalan yang kita alami itu untuk menjadi proses dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan itu semua agar memproses kita menjadi yang lebih dewasa lagi, memproses kita menjadi manusia-manusia yang kuat lagi. Dan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Tuhan memberikan kekuatan pada kita untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk mencari kekuatan menghadapi masalah-masalah tersebut. Banyak kita menemukan ayat-ayat di dalam Alkitab yang menguatkan. Salah satunya tadi terambil dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dari situ Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dari segala perkara yang kita lewati, dari segala perkara yang kita tanggung. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Itu janji Tuhan kepada kita. Setelah itu juga ada kekuatan dalam menanggung beban, yaitu Roh Kudus. Kalau kita mengundang Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menolong, memberi kekuatan bagi kita untuk menanggung beban itu. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, Roh Kudus yang akan menopang kita dalam kita menanggung beban yang kita alami. Doa yang disertai dengan iman. Karena doa belenggu, Paulus dan Silas dalam penjara terlepas. Pintu penjara terbuka, terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara goyah. Ini membuktikan bahwa doa punya
kekuatan dalam menghadapi kesukaran dan kesusahan. Doa yang kita panjatkan memiliki kekuatan. Jadi kita jangan pernah putus-putus untuk berdoa kepada Tuhan. Kita jangan pernah bosan untuk berdoa kepada Tuhan, karena doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu mempunyai kekuatan. Kasih itu cinta kasih seperti maut. Mengapa dikatakan cinta kasih seperti maut? Karena cinta orang dapat membunuh diri, melakukan segala sesuatu karena cinta. Sekalipun itu jahat, dia melakukan karena cinta. Yesus sendiri pun rela mati karena mengasihi kita, karena Tuhan Yesus cinta kepada kita. Dia menanggung segala beban dosa manusia karena kasih. Tanpa Yesus tak mungkin kita dapat menanggung beban kita. Dia menanggung karena kasih, dan kita tidak mungkin dapat menanggung beban yang seberat itu. Maka dari itu biarlah kita memiliki kasih seperti yang Yesus miliki, sehingga beban yang kita pikul yang akan terasa ringan, karena kasih membuat kita mampu menanggung beban. Puji Tuhan. Itu saja yang dapat saya bawakan pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami telah mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini. Renungan ini mengajarkan bahwa kami harus tetap bertekun dalam Engkau Bapa, karena kami yakin dan percaya segala masalah, perkara, persoalan yang terjadi dalam hidup kami itu karena seizin dengan-Mu Bapa. Bukannya Engkau tidak mau bekerja, bukannya Engkau tidak mau menolong, tapi kami yakin dan percaya waktu Tuhan itu yang terbaik Bapa. Ajarkan kami untuk saling mengasihi satu sesama Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu hidup dalam kehidupan kami. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan itu bisa menjadi kesukaan bagi Engkau sendiri Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkatilah bangsa dan negara kami Bapa. Pulihkan bangsa dan negara kami. Biarlah kami dapat hidup dengan selayaknya Bapa. Biarlah kami hidup dengan sejahtera Bapa. Biarlah kami hidup bebas dari penyakit yang saat ini sedang menular Bapa. Kau pulihkan kami Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya. Amin.